pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh melabuh Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Informasi lainnya, kebakaran hanguskan 3 rumah di Subulus Salam Barat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lo Sumawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Dengar, rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Bank Indonesia Perwakilan Aceh menggelar Aceh Economic Forum Agustus 2026 di Aula Teku Umar Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026. Forum tersebut membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian terdampak bencana sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. PLH Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Herta Bastiawan mengatakan perekonomian Aceh pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 4,86%. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan pertama yang tercatat 4,09%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh sektor pertanian yang mulai kembali bergerak seiring dengan proses pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menyampaikan progres rehabilitasi lahan pertanian hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 51,3% atau sekitar 40.852 hektar dengan dukungan anggaran mencapai 515 miliar rupiah. Nasir mengatakan proses rehabilitasi tersebut telah mulai terlihat melalui sejumlah kegiatan penanaman bersama di wilayah terdampak bencana. Dan saya kira progres ini sudah ditunjukkan dengan beberapa event penanaman bersama ya, yang dilakukan sebelumnya di Tamiang, kemudian ada di Aceh Timur, ya, kemudian juga ada di beberapa kabupaten lain yang sebelumnya terkena bencana tersebut. Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi sawah dapat dirampungkan pada November 2026. Anggaran sebesar 515 miliar rupiah telah dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung proses rehabilitasi tersebut. Selain lahan persawahan, pemerintah juga terus melakukan pemulihan sektor perkebunan dari sekitar 60.000 hektar lahan perkebunan yang terdampak kerusakan. Sekitar 40.000 hektar diantaranya saat ini sedang dalam proses rehabilitasi. Perwakilan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera I Provinsi Aceh, Fajrullah Mufti, mengatakan seluruh wilayah terdampak bencana menjadi bagian dari sasaran rehabilitasi. Dari PD Jaya sampai dengan ke Aceh Tamiang, wilayah timur itu kita laksanakan semuanya, berjalan simultan semuanya nanti, termasuk juga di daerah tengah dan di daerah barat sampai ke Aceh Tenggara juga kita laksanakan. Jadi tidak ada yang prioritas, semua kita kerjakan bersamaan.
Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian diharapkan dapat mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi dan sinkronisasi data lintas sektor juga dinilai penting agar proses pemulihan lahan pertanian dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakilah optimalkan layanan melalui mobil kas keliling di Pasar Al-Mahirah Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulida Putri. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Hikmah Wakilah mengoptimalkan layanan melalui mobil kas keliling untuk memperluas jangkauan layanan keuangan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kota Banda Aceh. Layanan ini disambut baik oleh para pedagang sehingga mendekatkan akses untuk transaksi tabungan maupun pembiayaan syariah sebagai modal usaha secara langsung di lokasi tanpa harus ke kantor BPRS Hikmah Wakilah. Teller pada mobil kas keliling Bunaya menyampaikan layanan dibuka mulai pukul 9 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Adapun setiap harinya banyak pedagang yang memanfaatkan layanan ini. Layanan dari kami ini sekarang untuk sementara kalau di Al-Mahirah ini masih menabung. 1-2 ada yang nasabah yang udah jadi yang ngambil pembiayaan, tapi nabungnya di kita. Jadi kami yang jemput, nasabahnya tetap jualan. Untuk diketahui, sasaran utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bank ini sudah didirikan sejak 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep serta tata cara syariah. Dari Banda Aceh, Tisi Maulida Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Sumawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kutablang, Kecamatan Banda Sakti. Berikut dilaporkan Aldo Numero. Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Sumawe membongkar kasus pencurian dan penadahan pakaian bermerek bernilai ratusan juta rupiah dari gudang pakaian Astro di Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Kapolres Lok Sumawe AKBP Dr. Azan menyampaikan bahwa polisi telah menangkap 4 orang tersangka, yakni SK dan MAHN sebagai pelaku utama pencurian, serta FS dan MD yang berperan sebagai penadah barang curian. Aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 5 Agustus 2026 terungkap setelah pemilik gudang yang mendapati tumpukan stok pakaian bermerek hilang dan memeriksa rekaman kamera CCTV di area belakang gudang. Kasus ini semakin terang setelah korban mendapat kabar dari kepala lorong setempat mengenai seseorang yang menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang mencurigakan. Ya, jadi hasil rekaman CCTV yang diambil di belakang gudang, tersangka menggondol pakaian ini dengan karung, ya, digendong belakang, kemudian dibawa keluar. Nah, ini sisa yang berhasil kami sita dari tangan pelaku. Kemudian kami juga masih mencari yang sudah terjual, ya, karena ini penadahnya sudah ditangkap, 916 piece yang sudah terjual, lumayan banyak. Ya, korban mengalami kerugian 410 juta. Jadi 916 piece itu masih dalam pencarian barang bukti. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 410 juta rupiah akibat hilangnya pakaian bermerek. Polisi telah mengamankan 1 kaset rekaman CCTV dan 84 potong pakaian sisa sebagai barang bukti. Sementara sisa pakaian lainnya yang sudah terlanjur dijual ke daerah Biren dan Banda Sakti ini terus diburu petugas. Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara, sedangkan kedua penadah terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Pasal yang kita persangkakan terhadap keempat tersangka tersebut adalah 2 tersangka pelaku pencurian, yaitu SK dan MHN. Kita kenakan pasal 477 ayat 1 huruf E dan huruf F. Kemudian kami juntokan ke pasal 476 KUH Pidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk 2 penadah FS kemudian MD, kita kenakan pasal 592 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan denda kategori 3. Dari Lok Sumawe, Aldo Numero melaporkan.
Pendengar, warga Gampung Hagu Selatan menjadi korban penipuan berkedok pemberian bantuan sosial. Berikut laporan Bondan Dwi Cahyo. Nasib malang menimpa seorang lansia di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Marhamah, perempuan berusia 59 tahun menjadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan oleh orang yang tidak dikenal. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan emas yang disimpannya sebanyak 6 ayam atau sekitar 18 gram. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026, sekitar pukul setengah 10 pagi di rumah korban di Jalan Distrik Gampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Kejadian bermula ketika korban sedang berada di toko yang berada di depan rumahnya. Saat itu, seorang pria tidak dikenal datang dan mengajak korban untuk berbincang. Diduga dengan bujuk rayu pelaku, korban kemudian menuruti sejumlah permintaan, termasuk menyerahkan barang berharga yang dimilikinya. Pelaku bahkan mengajak korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas yang disimpan korban, sebanyak 6 ayam atau sekitar 18 gram. Setelah emas diberikan, pelaku kemudian meminta kartu tanda penduduk atau KTP dengan alasan untuk pendataan sebagai penerimaan bantuan. Korban pun masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil KTP. Namun ketika korban keluar dari rumah, pelaku sudah tidak berada di tempat dan diduga langsung melarikan diri. Ini kita berdua aja, karena bapak nggak tahu, kita berdua aja ngomong. Boleh, saya bilang. Ibu ada apa di rumah? Nggak ada, saya bilang. Duit ada simpanan di rumah? Nggak ada simpanan duit saya. Di rekening ada, itulah kan. Itu nggak disuruh ambil rekening. Rekening ada. Emas ada. Sikit juga lah. Ada. Emas ada lah sikit Pak. Sudah. Berapa mayam ada? Sekitar 5 mayam lah Pak. Oh boleh ambil. Ibu ambil lah sini, masuk ke dalam. Dia ikutin, dia ngomong-ngomong masalah mangga ini. Dia duduk di situ. Duduk di depan. Dia suruh ambil, ibu ambil. Ini kita nampakin aja Bu, dia bilang. Nampakin sama orang sosial itu. Itu dia pegang. Dia di tangannya, berarti dia ambil emasnya. Iya, karena pakai dompet itu lagi ya. Dan itu dia bilang KTP ada Bu. Ada, saya udah ibu ambil KTP. Pas balik lagi cari KTP. Dia udah hilang. Udah hilang dia. Wajah pelaku diketahui sempat terekam kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Banda Sakti. Polisi kini diharapkan dapat segera mengungkap identitas pelaku dan mengamankan barang bukti, serta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang yang menawarkan bantuan dengan meminta data pribadi ataupun barang berharga. Demikian laporan Bondan Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Lok Sumawe, lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabuh. Seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor. Dari sebelumnya berkisar Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor. Menurutnya, tinggi permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Ia mengatakan stok ayam di Melabuh tidak cukup sehingga harus didatangkan dari luar Aceh Barat, seperti dari Kabupaten Pidi dan Banda Aceh. Pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat, sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat Aceh Barat. Pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambah sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, kuliah kerja nyata Universitas Teguh Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat di Aceh Barat. Mahasiswa diterjunkan untuk menjalankan program sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fauza. Pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN Universitas Teguh Umar tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pembangunan berbasis data sekaligus memperkuat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Tema KKN tahun ini dinilai relevan karena mengedepankan kolaborasi mahasiswa dalam mendukung pembangunan berbasis data.
Selain melakukan pemutahiran data, mahasiswa juga menjalankan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di lokasi KKN. Sebanyak 604 mahasiswa UTU mengikuti KKN di 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Kecamatan Bobon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Dari jumlah tersebut sebanyak 216 mahasiswa laki-laki dan 388 mahasiswa perempuan yang diterjunkan ke sejumlah kampung untuk melaksanakan berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Salah seorang mahasiswa KKN UTU, Mutiana Najifah Susanto, mengatakan mahasiswa tidak hanya menjalankan program pemutakhiran data tetapi juga melaksanakan kegiatan lain yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terus selain itu kampus juga mengizinkan kami untuk buat proker-proker lain juga kayak gitu, yang ngebangun kampung itu tadi, kayaknya dari pendidikan, terus lingkungan sekitar kayak gitu, yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kayak gitu. Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta pengembangan potensi di wilayah tempat mahasiswa melaksanakan KKN. Pelaksanaan KKN berlangsung selama 30 hari mulai dari 28 Juli hingga 28 Agustus 2026, yang mana saat ini ratusan mahasiswa UTU tersebut masih dalam melaksanakan KKN di sejumlah kampung di Kecamatan Bubon, Samatiga, dan Arongan Lambale. Selama berada di lokasi KKN, mahasiswa menjalankan berbagai program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sesuai kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah hingga kegiatan berakhir, yakni pada tanggal 28 Agustus tahun 2026. Reporter RRI Melabuh, Fauzatunisa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Disduk Capil Aceh Tengah dinilai layak menjadi lokus penilaian zona integritas. Berikut laporan Sanusi. Asisten Keistimewaan dan Kesejahteraan Sekdakap Aceh Tengah Latif Rusdi meninjau kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah sebagai lokus penilaian zona integritas. Kunjungan tim diterima langsung Kepala Disduk Capil Aceh Tengah Aulia Putra. Latif Rusdi menyebut peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan Disduk Capil dalam memenuhi berbagai aspek dan indikator penilaian zona integritas, termasuk tata kelola, pelayanan publik, serta komitmen terhadap pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Latif Rusdi menyampaikan bahwa Disduk Capil Aceh Tengah sudah layak untuk dinilai sebagai salah satu lokus penilaian zona integritas. Terhadap ditetapkannya sebagai lokus zona integritas atau JT, untuk itu kami selalu mendorong kesiapan dari Disduk Capil untuk seterusnya nanti dinilai oleh pemerintahan pusat. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan peninjauan tersebut. Ia menegaskan bahwa jajaran Disduk Capil terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan. Pemkab Aceh Tengah melaksanakan pasar murah dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut kembali Sanusi melaporkan. Pemerintah Aceh Tengah kembali menyelenggarakan pasar murah di Kecamatan Bobesen dalam rangka memeriahkan HUT RI. Pelaksanaan pasar murah ini disambut antusias warga. Menurut mereka, pelaksanaan pasar murah ini membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian rumah tangga. Harapannya pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu warga di tengah harga sembako meninggi. Kami selaku masyarakat merasa sangat senang karena harga bahan pokok sekarang kan mahal dan dikasih murah, dan kami sangat senang. Pak Buk sini, mana Pak Buk sini? Tambahan Bu dari Bu. Apalagi di bulan yang kayak di bulan ceklik kayak gitu, kami merasa bersyukur. Camat Bobesen Abada mengatakan kegiatan pasar murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini sekaligus membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah di Kecamatan Bobesen. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bapak Bupati Aceh Tengah atas pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Bobesen. Amatan RRI, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kecamatan Bobesen ini mendapat antusias yang tinggi dari warga. Ada sejumlah
kebutuhan yang disediakan seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km kota Sabang. Sidak pasar terpantau sejumlah harga bahan pokok relatif stabil. Wakil Wali Kota Sabang tampung keluhan pedagang pasar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surajunus menyebutkan harga sejumlah bahan pokok hasil pertanian di Kota Sabang mengalami kenaikan tipis dibandingkan sebelumnya. Namun secara umum kondisi harga masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Surajunus mengatakan pemerintah Kota Sabang akan terus berupaya menjaga kestabilan harga pokok agar tidak melonjak terlalu tinggi melalui sidak pasar. Menurutnya stabilitas harga penting untuk mengendalikan inflasi daerah terutama komoditas cabai dan bawang yang biasanya memberikan pengaruh cukup besar terhadap kenaikan inflasi. Ada beberapa produk atau hasil pertanian yang memang ada kenaikan dibandingkan sebelumnya, dan ini fungsi pemerintah sebenarnya kita untuk tetap menjaga kestabilan harga sehingga tidak terjadi harga yang begitu tinggi. Sementara itu harga ikan di pasar mengalami sedikit kenaikan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa hari terakhir. Suraji menyebutkan kondisi tersebut sebagai hal normal terjadi di Kota Sabang mengingat aktivitas nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dalam kesempatan tersebut pemerintah juga menampung sejumlah keluhan dari pedagang pasar, salah satunya terkait persoalan sewa kios. Pemerintah akan membahas persoalan tersebut bersama paguyuban atau pengurus pasar untuk mencari solusi agar pedagang tetap dapat berjualan. Sementara pemerintah daerah tetap memperoleh penerimaan yang mendukung pengelolaan kebersihan pasar. Suraji menjelaskan masih terdapat pemahaman yang keliru di kalangan pedagang mengenai istilah pajak dan sewa tempat. Karena itu pemerintah akan memberikan penjelasan agar pedagang memahami bahwa pajak dan sewa merupakan dua hal yang berbeda. Terkait pasar lama yang telah direvitalisasi dan belum digunakan, Suraji Yunus menilai perlu dilakukan peninjauan kembali. Ia menyebutkan beberapa lantai di pasar ikan masih membutuhkan perbaikan agar fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. Perlu kita tinjau kembali. Pertama, luas kiosnya itu perlu kita perbaiki. Kemudian juga sampah-sampah yang tidak dibuang akan lakukan perbaikan, dan juga sampai dengan yang di dekat pasar ikan itu lantai jalan perlu kita perbaiki karena udah kondisinya kurang baik. Sidak pasar yang dilakukan Rabu pagi tersebut turut dihadiri Kapolres Sabang, Komandan Kodim 0112 Sabang, Sekretaris Daerah Kota Sabang, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan itu dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan bahan pokok, sekaligus menyerap aspirasi dari pedagang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kebakaran hanguskan 3 rumah semi permanen di Subulu Salam Barat. Damkar, Brimob, TNI, dan warga padamkan api selama 2 jam. Selengkapnya laporkan Juprianto. Peristiwa kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga berkonstruksi semi permanen di Jalan Hamzah Pansuri, Desa Subulu Salam Barat, Kecamatan Cipakiri, Kota Subulu Salam. Insiden yang menimpa kediaman milik Muhammad Yusuf tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 14:25, di mana armada pemadam kebakaran tiba di lokasi 5 menit setelah laporan diterima. Proses pemadaman melibatkan pengerahan 5 unit armada damkar BPBD Kota Subulu Salam, 1 unit water cannon Brimob, serta 1 unit armada milik Kodim 0118 Subulu Salam dengan menurunkan sebanyak 32 personel pemadam kebakaran. Di tempat kejadian masyarakat sekitar juga tampak sigap bahu-membahu membantu petugas memadamkan kebakaran api serta mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran BPBD Kota Subulu Salam, Madin Cibro, mengonfirmasi bahwa kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya beserta proses pendinginan setelah penanganan intensif selama 120 menit. Ia juga menyebutkan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.